Halo Adik, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan kembali belajar tentang puisi ya. Dimana pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai menggali isi dan amanat puisi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menulis dan membaca puisi karya pribadi. Nah, tentunya Adik harus bisa membuat sebuah puisi ya. Nah, langsung saja. Bagaimana langkah-langkah untuk menulis puisi? Nah, tentunya yang pertama kita harus menentukan jenis puisi apa yang akan kita buat ya. Nah, kalau puisi itu berdasarkan bentuknya ada dua ya, yaitu puisi terikat dan puisi bebas ya. Kita bisa belajar mulai dengan menulis puisi bebas ya, artinya puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan ya, jadi bebas gitu. Kemudian setelah kita menentukan jenis puisi, kemudian kita menentukan tema. Nah, tema tentang apa puisi kita ya. Nah, misalnya kita menulis puisi dengan tema cita-cita. Nah, jadi temanya adalah cita-cita. Misalnya apa cita-cita adik-adik? Nah, itu kita buatkan puisi ya. Nah, setelah menemukan tema, maka kita menentukan judul. Nah, temanya cita-cita. Nah, sekarang judulnya apa? Misalnya aku ingin jadi polisi, misalnya aku ingin menjadi pilot dan lain sebagainya ya. Jadi disesuaikan dengan cita-cita yang diinginkan. Nah, kemudian mulai menulis. Nah, setelah menemukan judul, kita mulai menulis. Nah, dalam menulis ini tulis saja apa yang ada dalam pikiran adik-adik semua ya. Jadi tulis saja dulu apa yang terbayang dalam pikirannya, itu kita tulis dulu. Bisa juga kita membuat dalam bentuk cerita. Nah, setelah selesai menulis ya, misalnya dalam bentuk cerita, baru kita revisi lagi. Nah, revisi. Nah, baru kita perbaiki lagi ya, perbaiki. Misalnya kalau membuat dalam bentuk cerita, kita ubah sekarang bahasanya ya menjadi lebih padat dan singkat, gitu ya. Nah, kita perlu memperhatikan tipografi tulisannya ya, jangan sampai salah tulis, gitu ya. Kemudian pemilihan kata ya, diksi kita perhatikan. Kemudian gaya bahasa, rima juga, walaupun puisi bebas ya, tapi kalau rimanya teratur, itu akan jauh lebih indah ya. Kemudian makna ya, makna puisi ini penting ya. Jadi maknanya kita bisa buat per bait ya. Kemudian makna secara umum dari puisi yang kita buat. Kemudian juga amanat. Nah, apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca? Nah, itu juga harus tercantum dalam puisi yang kita buat. Itu ya. Nah, jika sudah selesai melakukan revisi, artinya kita tulis lagi puisi kita, diulang ya. Kemudian kita publikasikan. Nah, cara mempublikasikannya itu beragam ya. Pertama, bisa kita kirim ke teman kita ya, saling tukar puisi. Kemudian juga bisa ke bapak ibu gurunya, atau kalau di sekolah ada mading ya, itu bisa dipajang di majalah dinding, atau juga bisa dikirim ke majalah atau koran. Nah, atau bisa juga dibuatkan dalam bentuk buku, yaitu buku antologi puisi atau kumpulan puisi. Itu ya. Nah, inilah langkah-langkah untuk menulis puisi. Nah, selain menulis puisi, kita juga perlu belajar untuk membaca puisi. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam membaca puisi? Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah lafal. Ya, lafal ya. Lafal adalah pengucapan bunyi bahasa yang sesuai dengan alat ucap yang digerakkan. Jadi pelafalan ya, bunyi suara kita ya, itu harus jelas ya, sesuai dengan alat ucap yang digerakkan. Kemudian yang kedua adalah intonasi, yaitu pola perubahan nada saat berbicara. Jadi intonasinya juga harus jelas ya. Kemudian 3, tekanan, yaitu keras atau lembutnya pengucapan bunyi kita ya. Jadi inilah 3 hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Nah, bagaimana contohnya? Nah, contoh dalam membaca puisi, nah dapat memperhatikan video berikut ya. Judulnya Ayahku Presiden. Ayahku, pengabdianmu tak kenal lelah. Cintamu tak pernah putus. Berjuang untuk keluarga.
oleh Lola. Karena dialah ayahku. Dialah presidenku yang sesungguhnya. Senyum Bunda. Tersenyum ia memandangku. Senyumannya bagaikan sutra. Senyum itu tak pernah hilang dari wajahnya. Senyuman Bunda adalah senyum yang tak pernah hilang dari ingatanku. Akan selalu ku kenang, karena itu adalah senyum perempuan. Senyum perempuan yang penyayang. Bunda, senyummu akan selalu abadi